Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Sobat Maya Santia? Tetap semangat. Kembali di Wajah Baru di bulan April tahun 2021. Kali ini channel tentang kesehatan lingkungan, edukasi tentang kesehatan lingkungan. Maya Santia akan mengulas tentang apa itu yang dihasilkan limbah dari pelayanan kesehatan, tentunya limbah medis ya. Nah, banyak juga nih pertanyaan dari teman-teman Sobat Maya Santia yang WA Maya. Ada juga jenis limbah apa saja sih Maya yang ada di fasilitas kesehatan. Juga ada contohnya, bentuknya gitu gimana. Aku tuh nggak ngerti, tolong dijelasin dong yang bisa dimengerti oleh orang-orang awam kayak aku yang bukan orang kesehatan. Ada juga menanyakan tentang bahaya dan resikonya terhadap masyarakat luas maupun tenaga kesehatan itu sendiri. Bagaimana pengelolaan yang benar dan apa saja jenis limbah medis di pelayanan kesehatan. Dan aku juga akan mengeser contoh gambarnya. Juga apa saja alat pelindung diri yang harus digunakan untuk tenaga kesehatan mengolah limbah medis dari pelayanan kesehatan. Oke, nanti dari sumber terkait ya, yang benar-benar narasumbernya itu Maya sudah mendapatkan pelatihannya. Oke? Halo, tetap semangat ya untuk Sobat Maya. Kali ini Maya akan menjelaskan tentang limbah B3 medis fasilitas kesehatan. Nah, di fasilitas kesehatan maksudnya seperti itu ya. Ini narasumbernya dari Ibu Warma Dewanti PhD, Laboratorium Limbah Padat dan B3, jurusan Teknik Lingkungan FTSP ITS. Waktu itu Maya pelatihan sekitar beberapa tahun yang lalu, sudah lama banget. Nah, di sini tujuan Maya ingin memberikan penjelasan secara gamblang ke teman-teman milenial, ke teman-teman yang mungkin non kesehatan ya. Jadi selama ini kan untuk sampah COVID cukup banyak ya. Jadi mungkin teman-teman Sobat Maya yang tidak pernah tahu ya tentang apa itu limbah medis dan bagaimana bentuknya dan pengelolaannya bagaimana, akan Maya jelasin di video Maya kali ini. Simak terus ya. Dasar hukum dari penanganan pengelolaan limbah B3 medis di fasilitas kesehatan ada di sini. Nih, aku jelaskan secara gamblang. Ada PP 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Ada Permenkes 1204 tahun 2014 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit. Ada juga Permen LH nomor 2 tahun 2008 tentang pemanfaatan limbah B3. Ada Permen LH nomor 14 tahun 2013 tentang simbol dan label limbah B3. Dan ada lanjutannya di situ banyak banget tentang dasar hukumnya. Nah, ini berbahaya banget apabila kita tidak mengelola, mengemas secara benar tentang limbah medis B3. Definisi limbah padat medis menurut Permenkes nomor 1204 tahun 2004 adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit yang berbentuk padat sebagai akibat kegiatan rumah sakit. Yang kedua, WHO 2012. Limbah medis merupakan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan layanan kesehatan yang mencakup berbagai macam bahan seperti jarum suntik bekas, pakaian kotor bagian tubuh, sampel diagnostik, darah, bahan kimia, obat-obatan, dan perangkat medis. Itu tadi definisi tentang limbah B3 medis. Oke, aku lanjut. Banyak sekali pertanyaan tentang limbah medis. Nah, jenis limbah medis di fasilitas kesehatan itu sebetulnya apa saja ya? Nah, Maya akan jawab. Sebetulnya limbah medis jenisnya ada dua, seperti yang video Maya konten kemarin-kemarin tuh ada, sudah Maya jelaskan. Limbah medis dan limbah non-medis. Dan bentuknya ada tiga. Limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Resiko apa saja sih yang ditimbulkan jika tidak sesuai prosedur pengelolaan limbah medis? Resikonya banyak sekali. Pengendalian penyakit menular tidak mencapai kemaksimalan, dan sampah-sampah berserakan dan resiko terhadap kesehatan manusia juga sangat besar. Nah, itu juga, dan estetika ya tentunya ya. Masa limbah medis bisa keleleran ya nggak mungkin. Nah, itu juga resiko-resiko yang terjadi dan ada dasar hukumnya juga. Untuk pengelolaan limbah medis yang benar, Maya akan jelasin step by step, pelan-pelan,
buat milenial semua menjadi semakin tahu ya. Sebelum tahu tentang cara pengelolaannya, limbah B3 itu dikategorikan berdasarkan ada dua. Ada kategori 1 itu akut, ada kategori 2 itu kronis. Dan tata cara untuk pengelolaannya juga ada simpan, angkut, dan timbun. Kategori 2 dalam kronis juga simpan, angkut, dan timbun. Resiko limbah B3 berbeda, pengelolaannya berbeda juga. Limbah B3 berdasarkan sumbernya. Nah, ini limbah B3 dari sumber tidak spesifik dan ada limbah B3 dari sumber yang spesifik. Spesifik itu umum dan khusus juga. Dan limbah B3 dari bahan kimia atau kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan bahan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Untuk alur pengelolaan setempat. Jadi nih, misalnya aku punya rumah sakit, punya klinik, punya puskesmas. Nah, itu harus tahu cara alur pengelolaan di lokasinya masing-masing dulu. Jadi itu yang awal, agar kita tidak terkena badan hukum ataupun sebagainya, gitu ya. Yang pertama, kita sebagai penghasil harus melakukan pemisahan limbah B3. Nah, tuh bisa-bisa nih ada contoh fotonya ya, seperti ini. Setelah kita melakukan pemisahan limbah B3, kita juga mengemasnya dengan baik agar tidak terjadi bocor serta pencemaran lingkungan dan dilakukan oleh petugas yang sudah dilatih atau tenaga sanitarian, tenaga kesehatan lingkungan. Setelah itu, kita wajib menyimpannya di tempat penyimpanan sementara atau TPS di lokasi setempat, misalnya klinik atau dokter praktek swasta atau puskesmas ataupun rumah sakit yang skala besar. Jenis wadah dan label dari pengelolaan limbah medis padat ini ada sesuai kategorinya. Nih, aku jelasin ada 5. 1 radioaktif, 2 sangat infeksius, 3 kategori limbah infeksius, patologi dan anatomi, yang keempat sitotoksis, yang kelima limbah kimia dan farmasi. Nah, aku mau menjelaskan, kalau untuk limbah radioaktif itu warna kontainer kantong plastiknya merah. Untuk yang kedua sangat infeksius, kantong plastiknya atau kontainernya warnanya kuning. Dan yang ketiga limbah infeksius patologi anatomi itu juga kuning. Yang keempat limbah sitotoksis, warna kontainer atau kantong plastiknya ungu. Waduh, unyu. Dan yang kelima limbah kimia dan farmasi warnanya coklat. Nah, ini harus dipahami ya. Jadi jenis wadah dan label limbah medis padat sesuai kategorinya itu berbeda-beda dan macam-macam kayak Miji Kui video. Enggak juga. Ternyata ada 4 warna. Merah, kuning, ungu, dan coklat. Nih, aku gamblangkan simbol limbah B3 sesuai Permen LH 14 tahun 2013 tentang simbol dan label limbah B3. Aku juga mau menjelaskan tentang puskesmas ya, karena kebetulan aku dinas di puskesmas dan penjelasan ini adalah dasar dari menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 658 Menkes SK 4 2005, puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas UPTD Kesehatan Kabupaten Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. 10-15% limbah dari pelayanan kesehatan adalah limbah medis. Limbah medis sendiri terkontaminasi itu bakteri, virus, racun, dan bahan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Di sini jenis limbah medis di puskesmas itu limbah padat B3 yang aku share ya. Ada 3 bentuk, infeksius benda tajam, infeksius non benda tajam, dan toksik farmasi. Untuk infeksius benda tajam ada siring, ada alat medis. Untuk non tajam, kapas dan tisu yang lebih lembut. Untuk toksik atau farmasi, botol vial atau obat yang kadaluarsa. Kita lihat bareng yuk dokumentasi pewadahan dan pelabelan. Dalam pengelolaan juga ada waktu penyimpanan limbah B3. Nih, dilihat langsung ya, bisa dibaca. Ada yang 50 kg per hari, ada yang 50 kg di bawahnya, ada yang lebih, dan disesuaikan dengan kategorinya. Waktu penyimpanan maksimum juga ada penjelasannya di situ. Pengangkutan limbah B3. Ada penjelasan di sini. Pengangkutan limbah B3 wajib disertai dengan manifest pengangkutan limbah B3. Pengangkutan limbah B3 wajib dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum, PT, koperasi, yayasan, tidak termasuk CVNV atau UD ya. Cirinya terdaftar sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM.
Dan dasar hukumnya ada Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, PP 74 tahun 2014 dan PP 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Nih penting banget. Buat milenial yang temennya, sahabatnya, atau ortunya memiliki klinik, praktek dokter, RB, dan lain sebagainya, wajib paham betul bagaimana cara pengelolaan limbah medis B3 supaya tidak berurusan dengan badan-badan hukum yang berwajib. Nah, itu benar banget. Ini contoh dokumen limbah B3 atau manifest limbah B3 ya. Nih bentuknya seperti ini. Juga mobilnya juga harus pengangkutan dalam dan luar wilayah di rumah sakit ataupun puskesmas, pengangkutannya juga harus resmi dan disertai persyaratan dasar. Nih contohnya. Nah, aku mau menjelaskan untuk pelayanan dasar ya, bagaimana cara pengelolanya tadi sudah aku jelaskan di depan. Jadi kita sebagai penghasil harus memilah dan mengemas dengan baik. Lalu diambil oleh pihak ketiga yang sudah memiliki izin dengan lengkap, izin Kemenhumkam, HAM, dan juga izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, itu harus penting banget. Aku ingetin lagi ya buat teman-teman milenial, ada dokter praktek swasta, ada klinik, ada rumah bersalin, ada rumah sakit puskesmas yang melayani pelayanan kesehatan, klinik kecantikan. Itulah tadi ulasan kupasan habis, kupas tuntas tentang pengelolaan limbah medis di pelayanan kesehatan. Nah, itu sudah ada sumbernya dan semoga bermanfaat buat teman-teman Sobat Maya Santia semuanya. Channelnya bermanfaat dan tetap produktif juga. Jadi jangan galau lagi, jangan bingung lagi terutama terhadap resiko yang ditimbulkan dari pelayanan kesehatan tentang limbah medisnya. Jangan lupa like, share, and comment. Subscribe juga, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap semangat, saksikan terus wajah baru dari YouTube channel Maya Santia 8082 di mulai bulan April 2021.